Assalamualaikum, dulur-dulur santremole. Tanda melambaikan tangan wajah tersenyum dengan mulut terbuka. Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah seru, penuh hikmah, dan bikin penasaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya bel supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar. Hadir dari kota mana nih? Kita lihat siapa yang paling jauh nonton cerita hari ini. Pemandangan kota dua globe Eropa Afrika. Kali ini, ada kisah yang bikin merinding. Seorang pria sederhana dimaki habis-habisan oleh polisi. Tapi detik-detik setelah polisi melihat identitasnya, langsung syok berat. Wajah berteriak ketakutan, dua tanda seru, dua penasaran? Simak ceritanya sampai habis. Langit sore mulai memerah saat lalu lintas di pusat kota Jakarta semakin padat. Suara klakson bersahutan. Kendaraan berbaris rapat di sepanjang jalan protokol. Di tengah keramaian itu, sebuah sedan hitam berhenti sebentar di tepi jalan, tepat di depan lampu merah. Tak butuh waktu lama, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Rahmat berjalan cepat menghampiri mobil tersebut dengan ekspresi tidak senang. Ia melihat pria di dalam mobil itu tampak santai, mengenakan kemeja biasa dengan lengan tergulung. Tidak ada yang mencolok darinya. Rambut sedikit beruban, wajah teduh, dan tatapan mata tenang. Tanpa basa-basi, Bribka Rahmat mengetuk kaca mobil dengan keras. Tok, tok, tok. Pria itu menoleh dan perlahan menurunkan kaca jendela. Selamat sore, Pak. Ada masalah? Tanyanya dengan suara datar. Namun, Bribka Rahmat langsung membentaknya. Sore? Buat kamu mungkin iya. Tapi buat saya, ini kesibukan puncak, dan kamu seenaknya berhenti di sini. Apa kamu nggak tahu kalau ini jalur utama? Kalau semua orang kayak kamu, jalanan bisa macet total. Pria itu tetap diam, hanya mengangguk sedikit. Maaf, Pak. Saya cuma berhenti sebentar untuk memastikan kondisi aman sebelum belok. Bribka Rahmat mendengus sinis. Ah, alasan. Saya sudah sering dengar omong kosong macam ini. Kamu pikir saya baru sehari jadi polisi? Beberapa pengendara yang berhenti di lampu merah mulai memperhatikan. Mereka menoleh ke arah pria yang kena semprot polisi itu. Ada yang berbisik, ada yang hanya menggelengkan kepala. Bribka Rahmat semakin geram melihat pria itu tetap bersikap tenang. Ia mendekat lebih lagi. Tangannya mencengkeram sisi jendela. Mana SIM dan STNK kamu? Kalau nggak bisa kasih alasan yang jelas, saya tilang. Katanya dengan suara menggertak. Pria itu perlahan mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu identitas, dan menyerahkannya tanpa sepatah kata pun. Bribka Rahmat mengambilnya dengan kasar. Ia melirik kartu itu dengan ekspresi kesal, siap mencatat pelanggaran, sampai tiba-tiba tangannya gemetar. Matanya membelalak. Bibirnya mulai bergetar saat ia membaca nama yang tertera di kartu itu. Komjen Dr. Haryono, Kepala Divisi Propam Polri. Jantungnya berdegup kencang. Seketika tubuhnya terasa lemas. Ia mengenal nama ini, bukan hanya nama biasa, tetapi atasan tertinggi yang mengawasi perilaku seluruh anggota kepolisian. Bribka Rahmat menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia berusaha mengatur napas, tapi dadanya terasa sesak. Sementara itu, pria yang sejak tadi ia bentak hanya duduk santai, menatapnya dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. Suasana yang tadinya riuh dengan suara kendaraan kini terasa hening. Beberapa pengendara yang melihat perubahan drastis pada sikap Bribka Rahmat mulai bertanya-tanya. Perlahan, polisi itu mengangkat tangannya dan memberi salam hormat dengan gemetar. Mohon maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau Anda. Komjen Haryono menghela napas panjang. Ia mengambil kembali kartu identitasnya dan menyimpannya dengan santai. Rahmat, kan? Tanyanya dengan suara dalam. Bribka Rahmat semakin panik. Iya, Pak. Seharusnya, kamu bisa lebih sopan dalam menegakkan aturan. Apakah menurutmu orang yang melanggar lalu lintas harus selalu dibentak? Rahmat menunduk. Tidak berani menjawab. Tugas polisi adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menunjukkan kekuasaan. Apa yang kamu lakukan tadi adalah contoh buruk bagi orang-orang di sekitar.
Bribka Rahmat semakin menunduk. Wajahnya kini merah padam, bukan karena marah, melainkan malu. Komjen Haryono kemudian membuka pintu mobilnya dan keluar. Ia menepuk bahu Bribka Rahmat dengan lembut. Saya tidak akan melaporkan ini. Tapi jadikan ini pelajaran. Nak, hormati semua orang, bukan hanya yang berseragam atau berpangkat tinggi. Rahmat mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Saya janji akan berubah. Tanpa berkata lebih lanjut, Komjen Haryono masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Bribka Rahmat yang masih berdiri kaku dengan wajah penuh penyesalan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tersenyum puas. Hari itu, sebuah pelajaran besar tertanam di hati seorang polisi, bahwa sikap menghormati dan melayani tidak boleh bergantung pada penampilan seseorang.